Saya bukan orang pinter, desain saya biasa aja, sayembara juga nggak ada menang-menangnya gitu ya. Kenalan juga nggak bisa. Saya masih bisa punya kesempatan nggak sih jadi apa? Jadi arsitek yang berhasil. Kayak gini teman-teman, saya tahun 2016 bangun konsultan Subars. Nggak pandai networking. Saya nih kupu-kupu, kuliah pulang ya. Dan saya juga paling males kalau diajak keluar karena saya waktu itu sangat suka nonton anime dan main game gitu. Ya, saya juga cenderung tidak terbuka secara sosial pada masa-masa itu. Lalu dibilang sayembara, ya desain saya juga pas-pasan. Sampai saya menemukan suatu fakta bahwa orang-orang yang ngebangun di luar sana terkadang itu bukan arsitek, bukan orang yang di bidang konstruksi gitu loh. Kadang ada orang manajemen, kadang ada lulusan SMA, SMK gitu loh. Kenapa mereka bisa, saya yang jurusan arsitek malah dapat proyeknya dari mereka, gak secara langsung gitu. Nah disitulah saya mulai ketemu di salah satu seminar ya dulu tuh beberapa mentor saya ya dari mulai Ipo Santosa, Tung Desa Muaringin dan Bung Chandra, Dewa Eka Prayoga dan lain-lain ya. Saya mulai sadar sepertinya memang harus belajar marketing, bisnis, manajemen gitu ya dan public speaking gitu. Dan seiring berjalannya waktu, alih-alih saya fokus ke dunia arsitektur, saya tipis-tipis mulai fokus ke manajemen, marketing, branding, dan lain-lain gitu ya. Jadi justru support sistemnya arsitektur, bukan arsitekturnya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat para pebisnis-pebisnis yang punya bisnis arsitektur itu, yang punya kontraktor itu gitu, mereka backgroundnya bahkan bukan arsitek dan boleh dibilang saya ngerasa gak fair kan, saya yang arsitek kok kalian yang dapat project gitu. Enggak, tapi memang begitulah dunia bekerja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman rasa bukan siapa-siapa, nice, berarti itu ada kesempatan buat teman-teman bisa belajar marketing ya, bisa belajar marketing, belajar mahamin manusia, mulai aja dari sekarang nggak apa-apa. Karena saya juga dulu berangkatnya bahkan dari antisosial terlebih dahulu ya. Jadi nggak gampang terbuka dengan orang, nggak bisa networking gitu. Ya udah sih memang beginilah saya pada saat itu. Maka saya akan berubah pelan-pelan dan bagaimana saya memasarkan, saya belajar digital marketing dan branding. Itu ya teman-teman. Jadi kuncinya coba deh pelajarin itu dulu. Teman-teman ada waktu banyak banget ya untuk bisa belajarin itu. Dan memang nggak gampang. Kalau misalnya gampang ya semua orang bisa melakukannya. Semua orang kaya, semua orang berhasil di dunia arsitektur, di dunia konsultan dan kontraktor ini. Karena memang nggak gampang, makanya yang berhasil hanya sedikit. Jadi silakan pelajarin marketing, branding, dan psychology menurut saya itu adalah langkah yang cukup tepat ya, sambil membangun citra Anda di masyarakat. Dan itu juga salah satu langkah yang saya lakukan meskipun saya tidak punya network. Saya juga bukan orang yang pandai bisa mendesain yang luar biasa jenius. Bahkan saya nggak pernah menang sayembara. Cuma saya cenderung suka di bisnis dan psikologi. Makanya itu yang membuat bisnis saya berjalan hingga hari ini. Got it.